Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih. Intisari Sabda Harian pada hari ini, Rabu 12 Mei 2021, Pekan Paskah ke-6, diambil dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan Injilnya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih. Intisari bacaan itu dapat saya ulas seperti ini. Perlu diingat bahwa kita masih melanjutkan refleksi tentang roh kebenaran. Tugas roh kebenaran menurut perikop Injil hari ini adalah untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, untuk memberitakan hal-hal yang akan datang, untuk memuliakan dan memberitakan semua yang diterimanya dari Bapa dan Putra. Roh kebenaran adalah roh Bapa dan roh Yesus yang bangkit. Roh kebenaran akan menyingkapkan kebenaran yang datangnya dari Bapa dan dari Yesus Kristus. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Disinilah letak salah satu ikatan kesatuan ketiga pribadi ilahi. Mereka bersekutu dalam rencana penyelamatan umat manusia. Yesus tidak bekerja sendiri. Roh Kudus juga tidak bekerja sendiri, dan Bapa hadir dan berkarya dalam Putra dan Roh-Nya. Suatu ikatan yang tak terpisahkan dan tak terbagi. Misteri Allah Tritunggal Maha Kudus adalah persekutuan hidup internal dan hidup eksternal antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, pesan yang boleh kita petik sehubungan dengan bacaan dan intisari yang telah kita renungkan adalah tentang roh kebenaran. Roh kebenaran selalu menuntun semua orang yang berkehendak baik ke jalan yang benar. Roh kebenaran itu bisa hadir lewat suara hati yang selalu dirawat dengan nutrisi-nutrisi spiritual yang memadai. Nutrisi spiritual yang bisa membangun suara hati yang tajam adalah berdoa, entah doa devosi maupun liturgi. Selain itu, permenungan akan sabda Allah, entah lewat tradisi suci, maupun secara istimewa lewat kitab suci, kitab tertulis. Berdoa secara pribadi, berdoa bersama dalam rumah, beribadah liturgis bersama, membaca dan merenungkan kitab suci, merupakan sarana-sarana konkret untuk memupuk suara hati yang menjadi penyalur suara-suara kebenaran Roh Kudus. Suara hati adalah suara roh.
Dari intisari dan pesan yang ada, saya boleh membuat satu sentuhan yang mendalam tentang Injil hari ini. Bila kita terbiasa mengikuti suara roh lewat suara hati, maka hati kita akan selalu berjalan dalam kebenaran yang menghidupkan dan menyelamatkan. Bila seseorang terbiasa mengikuti suara roh jahat lewat suara-suara yang menyesatkan, maka seorang akan terjerumus dalam jerat-jerat pola pikir dan pola tindak si jahat. Sekali lagi, taatlah kepada roh, maka hati kita akan dituntun kepada kebenaran. Tuhan memberkati.